مرحبا أهلا النوادي. Kemudian di sini sampai di bab idza uqimatis sholatu fala sholat illa maktubah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Malik menyatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajula wa qad uqimatis sholatu yusalli rak'atain falamma sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam latha bihin nas faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-subha arba'ah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Malik bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajula, pernah melihat seseorang di dalam Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabi. Wa qad uqimatis sholatu yusalli rak'atain. Di saat sudah ada panggilan iqamah salat, sudah ada panggilan iqamah salat, dia masih mulai salat sunnah. Pas qomat dia salat sunnah, dan Nabi menyaksikan hal itu. Falamman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam latha bihin nas. Ketika selesai salat, maka sahabat berkumpul di sekeliling Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan as-subha arba'ah, subuh 4 rakaat. Berarti ini salat subuh. Pas qomat, bukannya dia ikut salat, dia malahan salat sunnah. Berarti jadi 4 rakaat. Kemudian selesai salat, Nabi katakan, atau selesai Rasulullah kembali, sahabat berkumpul, kemudian Nabi mengatakan as-subha arba'ah, subuh 4 rakaat. As-subha arba'ah, subuh 4 rakaat. Artinya apa? Perbuatannya itu keliru. Ya, kalau sudah qomat, jangan sholat sunnah. Ikut segera dengan jamaah untuk bisa mendapatkan sholat berjamaah. Sehingga Nabi katakan berarti subuh 4 rakaat. Sudah qomat, kamu sholat 2. Kemudian habis itu nambah lagi 2 rakaat sholat subuh, jadi 4. Seakan-akan seperti itu. Sindiran yang namanya talmih. Dalam uslub bahasa disebut dengan talmih. Sindiran halus untuk mendidik. Kenapa Nabi harus bicara di depan umum tanpa menyebut nama orang? Kan tidak semua orang tahu siapa yang sholat tadi. Karena Nabi ingin menjaga dia punya kehormatan. Tapi Nabi harus sampaikan di hadapan sahabat agar jadi ilmu bagi mereka yang lain. Kalau sudah ada qomat, jangan sholat sunnah. Ya, dalam hadis dikatakan, riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, idza uqimatis sholatu fala sholata illa maktubah. Kalau sudah dipanggil qomat untuk sholat, maka jangan lagi sholat kecuali sholat wajib. Kecuali, ada kecuali, dirinci dalam kitab Fathul Mu'in, juga dalam kitab Tarsyih Al-Mustafid karya Al-Habib Alwi bin Ahmad As-Saqqaf, menghasyiah dari kitab Fathul Mu'in. Beliau mengatakan belum qomat dia datang kemudian dia sholat sunnah. Tahu-tahu sudah panggilan qomat. Nah, ini jangan dia hentikan sholat tersebut, gak apa-apa dia lanjutkan. Yang penting dia bisa memprediksi bahwa dia masih bisa dapat sholat tersebut, gak apa-apa, itu beda kasus. Jangan dia putuskan, tuntaskan, tapi rak'atain khafifatain, 2 rakaat yang ringan, 2 rakaat yang ringan. Jangan baca Yasin di situ terlalu panjang. Baca kulhu atau inna ataina kal kautsar atau Fatihah saja sah. Karena ini sudah mulai nih.
Makanya alhamdulillah kalau kita ngikut ulama-ulama mazhab Syafi'i ada kode. Ini kan yang silent ini yang bahaya. Diam, tahu-tahu komat, kan kaget kita. Tapi kalau yang ahli sunnah wal jamaah mazhab Syafi'i ada tasbih kan, subhanallah, subhanallah, masih boleh nih. Dia masih tahu nih, masih bisa saya 2 rakaat. Tapi kalau yang diam kan kita tidak tahu. Tahu ini sudah mau komat atau belum nih? Sudah. Pas Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau ada tasbih dia bisa prediksi. Oh, subhanallah, subhanallah. Itu amaliannya ulama-ulama mazhab Syafi'i. Dan itu ada dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Malibar. Jadi amalan orang Ternate ini baca tasbih itu sebelum sholat ada dalam kitab tertulis, ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibar, ada dalam kitab Irsyadul Ibad dan kitab-kitab yang lain juga ada. Nah, itu kan kode itu. Oh, masih subhanallah, subhanallah, dia masih sholat, masih boleh itu 2 rakaat. Dan biasakan masuk masjid kasih salam ke masjid. Bagaimana cara memberikan salam ke masjid? Salat tahiyatil masjid. Nabi katakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk, kata Nabi, kecuali dia salat 2 rakaat terlebih dahulu, yaitu tahiyatul masjid. Kemudian yang dikatakan makruh, tidak baik, solat ketika qomat. Orang qomat dia baru mulai solat sunnah. Nah, ini makruh. Kesepakatan mayoritas ulama bahkan mendekati jumhur ya, bahwa hukumnya makruh ketika ada qomat untuk solat, dia baru mulai solat sunnah. Nah, tahiyatul masjidnya bagaimana? Dia baru datang, tahu-tahu qomat, belum sempat tahiyatul masjid. Maka ikut saja solat berjamaah, solat wajib, maka sudah masuk juga tahiyatul masjid. Selama dia belum duduk dengan duduk durasi waktu yang lama. Makanya kalau masuk ada azan jangan duduk. Ini belum solat tahiyatul masjid ya. Jangan duduk, masuk tunggu azan selesai baru sholat. Kalau dia duduk, nanti kesunahan tahiyatul masjidnya hilang karena sebab duduk. Tunggu azan selesai sholat. Kalau memang yang dia dapati sholat wajib pada waktu itu, tidak perlu dia sholat sunnah tahiyatul masjid, ikut sholat berjamaah yang wajib, sudah otomatis dia mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Nah, itu yang diajarkan oleh para fuqaha. Jadi hukumnya makruh.